Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Terima kasih sudah mengklik materi ini. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan share jika materi ini bermanfaat. Oke, langsung saja. Materi kelas 10 Sejarah Indonesia. Awal kehidupan manusia di Indonesia. Oke. Awal kehidupan manusia di Indonesia itu seperti apa sih? Manusia di Indonesia itu gimana? Apakah langsung datang dari bumi? Wah, dari atas langit? Gitu ya? Atau gimana? Nah, kita bahas pelan-pelan ya. Oke. Iya. Semua PowerPoint saya, ini saya dapatkan di penerbit Erlangga dan nyari di PPT di internet juga ya. Oke. Perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. Jadi kita bahas bumi dulu ya. Nah, di bumi itu pada umumnya dibagi ada masa Arkaezoikum, masa Paleozoikum, dan masa Mesozoikum. Nah, kalau di masa Arkaezoikum ini ya, ini bumi berlangsung sekitar 2, miliar tahun yang lalu. Bumi masih seperti bola panas, sehingga belum ada kehidupan. Jadi belum ada makhluk hidup apapun di sini, ya seperti ini bayangannya ya. Kemudian di masa Paleozoikum, nah di sini suhu bumi masih belum stabil, ya. Namun curah hujan udah ada nih, cukup tinggi, dan terdapat makhluk bersel satu. Nah, ini berlangsung sekitar 500 sampai 245 juta tahun yang lalu. Nah, pernah nonton Jurassic Park ya? Yang ada T-Rex, kemudian ada hewan-hewan raksasa, dinosaurus gitu ya. Itu ada di masa Mesozoikum. Berlangsung sekitar 245 sampai 65 juta tahun yang lalu. Ini suhunya sudah semakin stabil dan bermunculan hewan raksasa atau dinosaurus. Secara umum, bumi berkembangnya itu seperti ini. Oke ya. Oke. Lanjut. Oke. Kemudian ada yang dinamakan masa Pleistosen dan ada masa Holosen. Oke. Di sini. Nah, masa Pleistosen ini berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu ya. Masa ini terbagi menjadi dua ya, yakni masa glasial dan interglasial. Kemudian ada masa Holosen, ini muncul pulau-pulau baru, termasuk pulau-pulau di Indonesia. Selain itu, makhluk-makhluk raksasa mengalami kepunahan dan mulai berkembangnya kehidupan manusia purba. Ini gambar mamut. Mamut itu seperti gajah raksasa gitu ya. Namun mamut dan dinosaurus tadi sudah mulai mengalami punah ya. Mulai mengalami kepunahan di masa Holosen. Simpelnya seperti itu ya. Perkembangan bumi dari masa Arkaezoikum sampai masa Holosen. Di sini di masa Holosen ini sudah ada manusia purba. Kita lanjut. Ya. Di sini ada perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. Bagaimana sih perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup itu sendiri? Nah, untuk perkembangan bumi tersebut itu juga dipengaruhi ada tenaga endogen, tenaga eksogen, perubahan iklim, dan letusan gunung api. Kalau yang dinamakan tenaga endogen ini berarti tenaga yang dari dalam gitu ya. Nah, Indonesia itu dibentuk oleh 3 lempeng besar dunia, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Kemudian, ya, subduksi antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia menyebabkan terbentuknya deretan pegunungan bukit barisan di Pulau Sumatera dan deretan gunung berapi di sepanjang Pulau Jawa, Bali, Lombok, serta Palung Jawa atau Sunda, di daerah Sunda. Nah, ini tenaga dari endogen yang membentuk permukaan
Ini ya. Nah, kemudian ada lagi tenaga eksogen. Ini berasal dari luar bumi. Nah, ini juga mempengaruhi proses tadi ya. Tenaga eksogen ini berasal dari 3. Yang pertama atmosfer, yaitu perubahan suhu dan angin. Kemudian air, yaitu berupa aliran air siraman hujan, hempasan gelombang laut, gletser, dan sebagainya. Kemudian ada organisme, yaitu berupa jasad, renik, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Itu organisme itu ya. Ini tenaga eksogen. Ya, oke lanjut ya. Kemudian perubahan iklim. Nah, ini oke, saya geser ke sini ya. Nah, dulu itu peta wilayah Indonesia tuh kayak gini nih. Ada yang dinamakan paparan Sunda, ini jadi satu nih kita nih. Ada yang dinamakan paparan Sahul, tapi sekarang terpisah. Dulu tuh jadi satu nih. Ini kan sekarang jadi lautan yang daerah sini ya. Nah, ini juga nih, jadi satu. Apa itu Pak paparan Sunda? Paparan Sunda ini ya adalah daratan di wilayah barat yang menghubungkan Indonesia dengan daratan Asia Tenggara. Nah, ini. Kemudian disebut dengan paparan Sunda. Sedangkan wilayah timur, daratan yang menghubungkan Pulau Papua dan pulau-pulau sekitarnya dengan Australia disebut paparan Sahul. Seperti ini. Ya. Namun kan karena ada perubahan iklim, ya akhirnya ini nanti terpisah gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, letusan gunung api ini juga mempengaruhi ya, karena kan untuk letusan gunung api ini keadaan alam yang belum stabil tampak dari adanya letusan gunung api. Lempeng tektonik berupa massa batuan yang sangat besar sehingga energinya besar pula. Lempeng-lempeng yang terus bergerak ini pada suatu saat akan mengalami gesekan atau benturan yang cukup keras. Ini juga mempengaruhi letusan gunung api. Kalau sudah gunung api meletus, kemudian ada lava dan lain sebagainya, nanti muncul tumbuh-tumbuhan yang subur, muncul kehidupan makhluk hidup bisa berkembang dan seterusnya. Seperti itu ya. Tapi ini proses juga cukup lama. Mungkin sampai situ ada yang bisa ditanyakan? Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu, bro. Oke, bro. Air putih lagi, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan kanan, bro. Lanjut ya. Lanjut. Oke, Mas, bro. Jangan galau. Ya. Kalau ditinggalin mantan, ya udah lupain, fokus belajar. Ya. Fokus belajar. Bikin kalian sukses, bikin mereka menyesal. Asik. Lanjut ya. Nah, sekarang kita berbicara ketika sudah bumi, sudah secara umum ya, karena ini kan ranahnya di geografi. Kalau di sini saya hanya memaparkan secara simpel aja. Kemudian bagaimana sih asal usul nenek moyang bangsa Indonesia? Nah, asal usul nenek moyang bangsa Indonesia itu banyak teorinya ya, ya. Nah, teorinya itu ada teori out of Afrika, ada teori out of Taiwan, dan ada teori out of Yunan. Nah, kalau teori out Afrika, teori ini memandang Homo sapien. Homo sapien itu manusia, ini ya, menurut saya sudah manusia purba ya, tapi dia sudah lebih modern. Berasal dari satu tempat di Afrika sekitar 100.000 sampai 70.000 tahun yang lalu. Salah satu kelompok migrasi Homo sapien tersebut sampai ke Indonesia, kemudian berlanjut ke Australia. Jadi ada manusia purba Homo sapien itu ya, atau apa ini namanya Homo sapien. Dia itu berasal dari Afrika, kemudian dia bermigrasi, berarti berpindah tempat ya, berjalan sampai ke Indonesia, sampai ke Australia. Ini nenek moyang bangsa Indonesia yang berasal dari Afrika menurut teori out of Afrika. Sedangkan untuk teori out of Taiwan, nah ini padi yang dibudidayakan oleh para petani di daerah Taiwan itu menyebar ke seluruh Nusantara. Jadi ini ada indikasi kalau
padi yang ada di Taiwan kok juga ada di Nusantara. Ini berarti adanya perpindahan juga nih dari Taiwan ke Indonesia, manusia nenek moyang bangsa Indonesia. Seperti itu. Nah, kemudian ada teori of Yunan. Nah, teori of Yunan saya jelasin sebentar. Nah, kalau teori of Yunan itu manusia nenek moyang bangsa Indonesia itu ya berasal dari Yunan. Nah, ini mereka bermigrasi menyusuri Sungai Mekong menyebar hingga ke Nusantara. Ada 3 gelombang perpindahan penduduknya, migrasi manusia dari Yunan ke Indonesia. Jadi ada yang dinamakan Negrito, ada yang dinamakan Proto-Melayu, dan ada yang dinamakan Detro-Melayu. Kalau Negrito ini mendiami sebagian besar daerah Papua dan pedalaman Riau, suku Siak atau Sakai. Sedangkan Proto-Melayu ini dari suku Dayak, Toraja, Batak, dan Papua. Sedangkan Detro-Melayu ini dari suku Jawa, Melayu, Bugis, dan Minang. Ini menurut teori of Yunan. Nah, seperti ini ya. Nah, peta wilayah Yunan. Jadi, kita berasal dari daerah Tiongkok. Nenek moyangnya. Ini teori Yunan ya. Yang diyakini sebagai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ada 3 teori tadi. Nah, kalau teori Afrika, manusia berbulu teori Afrika seperti ini. Ini Homo sapiens dari Afrika nih. Ini berkembang nih. Nah, berkembang ya tadi melewati Indonesia. Nah, ini yang teori Afrika. Ya. Kalau Homo neanderthalensis ini manusia purba di Eropa nih ya. Warnanya kayak kuning tapi bukan agak kuning bukan kuning terang gitu ya. Dia menyebarnya cuma di daerah Eropa. Kalau sedangkan Homo erectus ini dan banyak nih menyebarnya nih. Ya, kuningnya sampai sini. Oke. Oke. Mungkin sampai di situ aja dulu penjelasan dari saya. Materi tentang awal kehidupan manusia, kemudian persebaran asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di-share video ini, mau di Google Classroom, di grup WhatsApp, di status WhatsApp. Teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan jangan lupa like, subscribe, agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih, jangan galau-galau. Selamat pagi. Thank you.